Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada video bagian ketiga ini yang akan membahas secara khusus mengenai formulir Excel pada bagian 3 atau formulir Google Form ketika teman-teman melaporkan melalui aplikasi Burnesia. Nah, ini akan saya jelaskan langsung saja kita share screen menuju ke aplikasi lembar yang dimaksud. Yang pertama, eh, informasi bagian 3 ini lebih mengenai terkait dengan habitat dan ancamannya. Nah, pada bagian 3 ini teman-teman akan lebih banyak mengisi dengan cara memilih salah satunya. Jadi sudah disediakan drop down list-nya dari fasilitas Excel yang sudah kita modifikasi, dan di situ tinggal memilih, namun ada beberapa yang harus diketik. Nah, pada bagian ini pula informasi-informasi ini akan lebih menjelaskan atau akan lebih tertaut, bukan lebih tertaut, maaf. Pada bagian beberapa isian ini akan ada yang tertaut dengan jawaban pada bagian nomor sebelumnya. Nah, misalnya nomor sebelumnya ini diisi, maka pada bagian bawahnya akan tersedia pilihan jawaban yang dalam lingkup jawaban sebelumnya. Seperti itu. Atau sebaliknya, ketika bagian sebelumnya tidak diisi, maka ada pilihan di bawahnya yang tidak akan keluar. Nah, kita langsung saja, saya perbesar. Kita langsung mencoba mengisi ya. Untuk contoh ini saya menggunakan kegiatan sensus di Cagar Alam Pulau 2 sebagai contoh. Misalnya ini kita sudah ketik di bagian informasi 1, kita sudah ketik, akan keluar otomatis di sini. Nah, kita misalnya tanggalnya 20 berapa? Kita pilih 21 Januari. Kita bisa pilih tahunnya 2021, pulaunya ini bagian dari Pulau Jawa ya. Terus provinsinya Banten ada di bagian ini. Nah, kabupaten mana itu masuknya Kota Serang, kita isi. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, di bagian kabupaten ini hanya ada kabupaten, pilihan jawabannya kabupaten di Provinsi Banten. Begitu juga ketika dipilih provinsi, misalnya Sumatera, di sini hanya akan tersedia pilihan jawaban provinsi-provinsi di Sumatera. Nah, kita kembalikan lagi, ini Jawa, Banten, Kota Serang. Kemudian kota terdekatnya kita tulis lagi, tidak masalah, Kota Serang. XXX kita isi koordinat tertentu, tapi ketika misalnya tidak teman-teman kesulitan mengisi koordinat ini, teman-teman buka di HP-nya ketika survei, ada lokasi terdekat di situ apa gitu. Misalnya di situ ada, kalau di Pulau 2 itu ada warung pecak Banten Sawah Luhur misalnya. Nah, itu teman-teman ketik di situ sehingga kami lebih mudah menemukan lokasi itu ketika koordinat ini tidak ditulis. Nah, atau kalau misalnya lokasi Cagar Alam Pulau 2-nya sudah ada di peta, ya tinggal tidak usah diisi atau diisi dengan Cagar Alam Pulau 2 begitu saja. Ini kita tulis Cagar Alam Pulau 2 sama. Atau boleh juga ditambah warung pecak bandeng Sawah Luhur. Nah, apakah kegiatan ini pernah disensus atau belum? Dalam konteks ini saya seringkali sensus di sana, berarti pernah baik oleh saya
kalau saya itu sendiri, seorang anggota tim berarti ya, atau oleh lembaga lain ketika teman-teman tahu pernah dilakukan oleh lembaga lain, atau belum pernah. Nah, ini basisnya pengetahuan teman-teman, tidak perlu merujuk ke informasi mana-mana, atau tidak tahu bila memang teman-teman tidak tahu. Jadi saya jawab ini karena saya pernah, jadi saya pernah oleh seluruh atau seorang anggota tim, yaitu saya sendiri. Kemudian pada bagian informasi kegiatan pengamatan, saya melakukan sensusnya jam berapa. Misalnya jam 7 pagi, saya selesainya jam 9 misalnya. Kemudian survei saya lakukan dengan jalan kaki. Kemudian cakupan survei, nah ini perlu dijelaskan, 25% dan seterusnya pilihan-pilihan ini adalah luas persentase dari estimasi luas total lokasi yang teman-teman sebutkan. Misalnya Cagar Alam Pulau 2 luas totalnya adalah 33 hektar misalnya ya. Dan saya hanya mensensus sebagian bagian saja, sebagian wilayahnya saja. Misalnya tidak seluruh lokasi itu saya kelilingi, tidak seluruh lokasi itu saya sensus begitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi saya estimasinya saya dari 33 itu saya survei dari pojok timur ke pojok barat begitu. Saya bisa asumsikan seperti itu dengan luas sekitar 50 hingga 75%. Nah, kalau teman-teman hanya sedikit saja bisa kurang dari 25%. Jadi itu estimasi memang cenderung kualitatif begitu. Tapi ketika misalnya teman-teman juga harapannya juga bisa melihat lagi di Google Map di yang HP di bawah, oh saya survei di sini luasnya ternyata segini. Nah, itu bisa diestimasi. Nah, ini karena saya tahu luasnya jadi sekitar 33 berarti 20 sampai 50 hektar. Jadi bisa juga teman-teman tulis tidak tahu begitu atau sangat luas lokasinya ditulis lebih dari 50 hektar. Maaf. Kemudian estimasi panjang jalur survei, saya biasanya kalau di sana bisa sampai 1 sampai 5 kilometer. Jadi itu jalur saya berjalan ya, karena tidak maksudnya ketika misalnya menggunakan poin plot, poin hanya berdiri begitu saja, itu tidak masalah. Namun tidak ada informasi jalur panjangnya berapa. Jadi mungkin kurang dari 1 kilo. Tapi kalau saya berjalan menyusuri itu estimasinya sekitar 1 sampai 5 kilometer. Tergantung juga dengan lokasi teman-teman. Kemudian hambatan atau gangguan aktivitas manusia selama pengamatan burung. Nah, ini memang cenderung kualitatif gitu ya. Artinya banyak sisi subjektivitas dari teman-teman. Jadi misalnya pas pada saat pengamatan saya mengatakan, wah waktu pengamatan ternyata ada yang sedang pas ini karena ini cagar alam ya supaya masuk akal begitu. Oh nggak ada gangguan di sini, sudah ada polhut dan sebagainya begitu. Tempatnya sepi, jauh dari pemukiman begitu. Nah, ini tidak ada gangguan, saya bisa isi begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya lakukan pengamatan di suatu tempat wisata, contohnya misalnya apa ya? TWA Angke Kapuk begitu. Sering kali ada pengunjung begitu ya. Nah, pas pengamatan itu ada gangguan nggak dari pengunjung yang hadir? Seperti itu kita bisa isi. Atau juga gangguan-gangguan pengamatannya di pinggir jalan, ada gangguan kendaraan dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa isi secara kualitatif. Saya anggap ini tidak ada gangguan. Kemudian dari sisi aktivitas manusia ya. Kemudian ada juga informasi gangguan dari sisi cuaca. Apakah itu teman-teman mengalaminya di lapangan? Misalnya saya contohnya karena Januari ini musim hujan kemarin pas pengamatan hujan deras pada pagi hari begitu. Jadi cuacanya karena hujan sehingga sedikit mengganggu saya. Nah ini saya misalnya akan
mengisi misalnya agak banyak gangguan nih, nah gitu. Karena kalau misalnya pas tidak musim hujan atau tidak ada gangguan cuaca, saya bisa lebih optimal nih. Sedikit gangguan atau agak banyak gangguan. Ya silakan teman-teman pertimbangkan itu. Nah, kemudian dari kondisi pasang surut ketika pengamatan, teman-teman misalnya ini memang lebih cenderung di lokasi, informasi di lokasi yang terpengaruh pasang surut atau pesisir begitu. Nah ini penting misalnya apakah ada gangguan dari pasang surut? Karena ada kecenderungan jenis-jenis burung air ketika pasang tinggi itu akan terbang mencari tempat yang lain atau bertengger ke pohon sehingga itu menjadi sulit dihitung begitu atau pas pasang surutnya eee rendah itu akan mudah dihitung. Nah itu menjadi pertimbangan. Nah ketika pasang surut saat pengamatan ini umumnya tidak terlalu terganggu ketika di Cagar Alam Pulau II karena burung-burung lebih banyak memang bertengger di pohon atau pas waktu timing saya pengamatan ini burung terbang untuk jenis-jenis yang eee burung kalau pagi hari, burung-burung yang jenis yang mencari makan pada malam hari seperti koak maling begitu, itu akan terbang pulang. Nah ini mudah. Ah, atau pada pagi hari juga yang mencari makan biasanya pada pagi hingga siang, hingga sore itu akan terbang keluar dari cagar alam. Nah ini biasanya tidak terlalu terganggu kondisi pasang surut di situ. Nah ini saya bisa asumsikan tidak ada gangguan, seperti itu. Kemudian terkait dengan status kawasan. Nah, status kawasan ini teman-teman perlu juga sebagai informasi ya, ada suatu kawasan dalam konteks kita berbicara masalah kawasan di aturan kebijakan nasional kita seringkali diidentikan dengan kawasan. Kawasan itu adalah kawasan di dalam kawasan hutan atau di bawah otoritas pemerintah dalam hal ini kalau hutan adalah KLHK. Nah, kalau di luar berarti bukan otoritas KLHK dari sisi kawasannya ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai cagar alam, itu adalah kawasan konservasi. Dia berada artinya saya pengamatan di dalam kawasan hutan, otoritas pemerintah atau KPH tertentu. Pemangku hutan tertentu. Jadi KPHK kalau konservasi, biasanya di lokasi yang bukan konservasi ada KPHL atau hutan lindung ya atau KPHP, hutan produksi. Nah ini saya isi di dalam kawasan. Atau tidak tahu silahkan diisi kalau misalnya memang tidak tahu. Nah kemudian ada status fungsi kawasan. Status fungsi kawasan di situ ada yang namanya kawasan konservasi, ada kawasan hutan lindung, hutan produksi, areal penggunaan lain, dan tidak tahu. Nah, kawasan konservasi ini tadi ada kawasan pelestarian alam, ada kawasan suaka alam umumnya, ada juga taman buru sebenarnya ya. Tapi ini jarang kita dapat laporan di situ. Jadi kawasan konservasi suaka alam itu di antaranya adalah cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, itu kawasan konservasi suaka alam. Kawasan konservasi pelestarian alam biasanya ada taman nasional dan sebagainya. Nah, kalau kita memilih kalau kita berada di cagar alam berarti kawasan konservasi begitu. Nah, ketika kita bicara hutan lindung, misalnya nih yang contohnya di depan mata, misalnya hutan lindung ini berada di bawah otoritas pemerintah daerah. Ya. Jadi kalau misalnya hutan lindung Angke Kapuk gitu misalnya di Jakarta gitu, itu di bawah pemerintah daerah provinsi Jakarta. Nah, jadi di kawasan pesisir Jakarta itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa kewenangan. Jadi ada suaka marga satwa apa itu Angke gitu, Muara Angke, ada hutan lindung Angke Kapuk. Nah, itu hutan lindung sendiri lokasinya secara kewenangan. Nah, kemudian ada taman wisata alam.
TVA, Angke Kapuk. Nah, itu kawasan konservasi sebenarnya, tapi bisa dialih kelola oleh pihak tertentu. Nah, kalau kita bicara ini hutan lindung misalnya, seperti itu penjelasannya. Ada juga hutan produksi. Teman-teman mungkin familiar di sini, terutama di luar Jawa banyak. Atau kalau di Jawa, biasanya di kawasannya perhutani misalnya. Nah, kalau ke areal penggunaan lain itu di luar itu semua, di luar kawasan hutan APL ini. Jadi bisa aja di desa apa, pemukiman wilayahnya ini milik Pak siapa, Haji siapa, nah itu APL. Nah, kita konteksnya kalau ini dalam jawaban ini adalah hutan lindung, kawasan konservasi cagar alam, kita jawab kawasan konservasi. Nah, ketika ini kawasan konservasi, tipe kawasannya apa nih? Kalau di cagar alam tadi sudah jelas cagar alam. Nah, ini ada Taman Nasional, ada Suaka Marga Satwa, Tahura, Taman Hutan Raya. Ini satu-satunya kawasan konservasi di bawah kewenangan daerah gitu ya. Terus Taman Wisata Alam tadi, TVA Angke Kapuk. Nah, Taman Buru, tidak tahu nih. Nah, ini saya dalam hal ini adalah cagar alam. Nah, nama kawasan konservasi sudah tersedia di sini untuk daerah yang di Provinsi Banten, karena tadi saya sudah memilih jawaban di atasnya. Nah, cagar alam Pulau 2 sudah ada pilihannya. Nah, status penetapan kawasan ekosistem penting. Apakah lokasi yang saya amati ini sudah ditetapkan sebagai kawasan ekosistem penting? Nah, kategori ekosistem penting ini perlu melihat pilihan jawaban di situ. Kami melihat situs Ramsar, Flyway Site Network, kawasan ekosistem esensial, IBA itu sebagai suatu ekosistem kawasan ekosistem penting, termasuk ketika ditetapkan oleh peraturan lokal atau desa atau adat. Nah, itu kita anggap seperti itu. Nah, ketika ini konteksnya situs Ramsar di Indonesia ini ada beberapa, misalnya cagar alam Berbak Sembilang, mana yang di Papua ini Taman Nasional Wasur. Nah, seperti itu. Flyway Site Network juga di Sembilang dan Wasur ya. Nah, kawasan ekosistem esensial ini makin banyak nih. Misalnya KEE Pantai Cemara. Nah, ini masuknya kawasan ekosistem esensial. Dia bukan cagar alam, dia bukan kawasan konservasi begitu ya. Atau Teluk Pangpang misalnya, dekat dengan Taman Nasional Alas Purwo, tapi dia arealnya tidak di kawasan konservasi gitu. Nah, seperti itu. Nah, termasuk bila teman-teman tahu di situ menjadi bagian important bird area, itu juga bisa dipilih. Nah, cagar alam Pulau 2 ini sebenarnya menjadi bagian dari IBA, lokasi penting bagi burung. Jadi bisa saya tulis IBA. Tapi kalau teman-teman tidak mengetahui bagian apa itu, nanti kita akan cek lagi, koreksi ketika data sudah dilaporkan. Nah, kemudian apakah ada pengelola kawasan atau manajemen terkait dengan lingkungan hidup? Nah, kalau karena ini kawasan konservasi umumnya ada. Nah, ketika teman-teman misalnya melakukan pengamatan di pantai apa yang tidak jelas ini siapa yang mengelola dan sebagainya, teman-teman bisa jawab di situ tidak tahu atau tidak ada. Nah, tapi proses ini penting ketika teman-teman di lapangan juga bisa bertanya-nanya, Pak, ini kalau areal di sini sebenarnya dikelola siapa, begitu kan? Nah, itu silahkan. Ini menjadi penting ketika kita melakukan misalnya ternyata ditemukan jenis-jenis yang penting dalam jumlah signifikan di lokasi tertentu. Nah, kita dari data ini, informasi awal ini bisa, oh ternyata di sana sudah ada pengelolanya, kita bisa lebih mudah menelusurinya. Seperti itu. Kemudian pada bagian kondisi habitat, kita bisa mengetahui, memilih jawaban pada lahan basah ini alami atau buatan. Karena ini cagar alam, ini alami ya.
Tapi ada opsi-opsi yang lain, misalnya tempat itu buatan atau campur tangan manusia, misalnya waduk, waduk yang buatan. Waduk dengan danau kan beda ya. Ketika waduk ada dibangun dulunya bukan waduk begitu ya. Sawah ini termasuk yang dulunya bukan sawah ini termasuk buatan ya. Kemudian ada kombinasi di situ. Kalau di kawasan konservasi biasanya sih tidak ada kombinasi alami dan buatan, biasanya alami semua biasanya, kecuali memang kawasan konservasi yang terganggu. Misalnya di Tanjung apa ya, di daerah Gorontalo, di Tanjung Panjang begitu. Dalam kawasan konservasi memang ada ekspansi tertentu dibuat, diserobot untuk menjadi tambak. Nah, itu bisa dijawab dengan kombinasi alami dan buatan kalau pengamatannya di daerah pertambakan di dalam kawasan tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Nah, karena ini alami saya bikin saya jawab alami. Dan yang terakhir ada yang bukan ekosistem lahan basah. Teman-teman bisa lihat apakah itu bukan, oh ini nggak ada yang basah-basahnya, ini pengamatan di dekat-dekat, misalnya ini contohnya saya pengamatan di alun-alun alun-alun Kabupaten Temanggung. Di situ tempat berbiaknya jenis kuak malam misalnya. Dan di situ banyak, dan itu bukan lahan basah. Nah, saya bisa jawab itu bukan ekosistem lahan basah. Seperti itu. Meskipun pada saat tertentu burung-burungnya itu terbang mencari makan di ekosistem lahan basah di sekitar situ, tapi pengamatan saya adalah di alun-alun itu. Nah, seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke Cagar Alam Pulau 2, saya jawab alami. Nah, sekarang kondisi pengairan atau tingkat kebasahan lokasi. Apakah lahan basah? Ini dalam jawabannya ketika itu lahan basah ya. Dari kalau misalnya di jawaban atasnya ini bukan ekosistem lahan basah, mungkin tidak akan langsung terkait di sini. Nah, atau bisa dijawab dengan kering kondisinya, kebasahannya. Nah, karena ini lahan basah, tingkat kebasahan lokasinya saya jawab dengan basah, karena memang seringkali tergenang pasang surut air laut, seperti itu. Nah, apa ini basah permanen atau musiman? Nah, kalau dalam konteks lokasi Cagar Alam Pulau 2 ini sifatnya permanen, jadi selalu basah. Dalam konteks permanen itu memang sehari-hari ada pasang surut ya. Pada jam berapa pasang, airnya naik ke lahan basah, ke cagar alam, pada jam-jam tertentu dia akan surut. Itu bukan musiman biasanya, tapi itu tetap permanen karena konteksnya rentang harian. Nah, ketika konteksnya musiman itu, misalnya lahan basahnya ini pasang surutnya ini lokasinya agak tinggi gitu. Jadi pada hanya akan basah pada pasang tinggi. Nah, itu adalah musiman. Atau misalnya lokasi ini sawah. Nah, sawah. Sawah di kita misalnya sawah ini polanya kan tidak selalu basah. Kadangkala juga diusahakan untuk pertanian lahan kering gitu. Nah, ini bisa dikatakan sawah ini musiman. Basahnya musiman. Nah, ini saya jawab dengan permanen sepanjang tahun. Dan sumber air yang dominan, misalnya di situ dekat pantai, saya jawab itu dari laut. Yang dominan ya, misalnya dari laut saya, karena di situ ada sungai juga kecil, tapi itu tidak jadi dominan yang menyebabkan itu basah. Nah, jadi ada irigasi, ada hujan lokal, ada sungai, ada laut. Ini saya jawab laut. Duh. Kemudian pada bagian salinitas perairan, kalau misalnya itu dominannya air, biasanya gini ya, kalau ini di daerah pesisir, ketika itu ada air laut tapi ada sungai, biasanya kita katakan itu payau karena percampuran itu. Nah, ketika di situ di pesisir tapi tidak kena air laut misalnya, di situ hanya air tawar dari sungai, itu fresh water, air tawar. Kalau misalnya danau, waduk, sawah itu biasanya yang bukan kena pasang surut ya. Ini biasanya fresh atau tawar.
Nah, ketika di situ hanya terpengaruh air laut saja, kena pasang air laut saja, itu asin. Nah, saya jawab di sini salinitas perairannya asin. Tapi ada juga salinitas yang keasinannya tinggi, hypersalin. Itu seperti contoh lokasi di memang agak langka di Indonesia. Ini semacam kondisi di Laut Mati begitu ya. Atau di daerah Nusa Tenggara Barat, setahu saya ada satu lokasi itu. Nah, ini biasanya memang terbentuk hypersalin ini terbentuk karena tidak lancar salinitas yang keluar masuk di situ pergantian airnya dan terpengaruh matahari. Jadi ketika lokasi ini tertutup begitu sirkulasinya tambah matahari dia akan memuai yang tersisa adalah asinnya. Nah, ini memang agak jarang cuman kami sampaikan di sini. Nah, ini asin. Nah, tapi ini juga bisa misalnya terjadi di pengamatan teman-teman di tambak garam. Nah, tambak garam ini termasuk yang keasinan tinggi atau hypersalin ya. Hampir saja terlewat. Ya, seperti itu. Tipe habitat paling dominan yang pertama. Dijawab di bawahnya ada yang paling dominan yang kedua bila ada. Nah, ini karena karena pada kenyataannya kan seringkali bercampur ya tipe habitatnya. Nah, kalau di tambak cagar alam Pulau Dua ini biasanya bukan biasanya, di lokasi ini adalah hutan mangrove. Nah, ini saya bisa isi ini. Namun teman-teman bisa lihat di lokasi masing-masing. Apakah di situ teman-teman mengamati di laut terbuka gitu ya. Misalnya di pinggir pantai saja nih, terus lihat burung-burung yang terbang, hinggap di perahu dan sebagainya itu bisa ditulis di situ. Atau teman-teman menggunakan perahu ke arah pantai itu bisa di situ. Ditulis di itu laut terbuka. Kemudian misalnya estuari, muara sungai, atau di situ biasanya ada tidal mudflat atau hamparan lumpur yang terpengaruh pasang surut, teman-teman juga bisa isi. Nah, kemudian ada danau, payau, asin, laguna atau tambak garam, kemudian sungai, hanya di sungainya yang dominan ya, kanal atau saluran air. Kemudian ada rawa air tawar, tapi juga ada yang terdampak banjir gitu. Rawa air tawar nih misalnya lokasi umumnya sih identiknya dengan lokasi daerah gambut ya. Meskipun tidak selalu di Indonesia nggak gambut juga ada di Rawapening misalnya. Nah, itu wilayah-wilayah rawa air tawar di situ. Nah, kemudian danau atau kolam air tawar. Nah, ini cenderung yang buatan. Termasuk waduk bisa diisi di sini. Maaf, danau atau kolam air tawar ini cenderungnya yang alami ya teman-teman. Jadi ada rawa air tawar juga tapi tidak terdampak banjir. Seperti misalnya lokasinya ini Rawapening tapi nggak ada banjir gitu. Nah, kemudian ada bendungan dan penampungan air lair. Ini termasuk bendungan, termasuk waduk gitu ya. Kemudian ada kolam pertambangan atau energi dan mineral. Ini misalnya bekas galian pasir begitu, di situ bisa dikatakan kolam pertambangan. Ada tambak ikan, ini dipertambakan, tambak udang juga. Ada padang rumput, lahan pertanian. Nah, ini bisa diisi di situ juga. Itu misalnya di situ padang rumput, lahan pertanian, tapi bukan yang sawah ya, karena sawah ada pilihan sendiri tadi. Terus ada mangrove, ada hutan pantai, ada pantai berpasir. Nah, ini bisa teman-teman isi. Nah, yang dominan di Cagar Alam Pulau Dua adalah adalah selain mangrove di sana itu kita mengamati ada yang dominan adalah tambak. Nah, kita isi di situ. Nah, tipe vegetasi lahan basah atau tumbuhan air. Nah, ini memang kriteria dari sisi wetlands ya. Jadi kita mengklasifikasikan ada semak belukar dan alang-alang, ada terendam sempurna seperti hidrilla,
gitu. Jadi semua bagian tanaman itu terendam di dalam air, terus kemudian ada sampai bawah ya, jadi tidak terlihat di bagian tumbuhannya itu di atas gitu. Terus kemudian ini misalnya di situ contohnya apa ya? Ini misalnya pengamatan di pantai yang ada apa itu seagrass itu apa? Seagrass ya. Eh, ya. Nah, itu terendam sempurna. Terus mengambang bebas sempurna, seperti enceng gondok. Nah, ini contohnya ada yang mengambang bebas sempurna seperti enceng gondok. Kemudian jadi bagian bawahnya ini tidak sampai dasar, tidak terendam semuanya. Kemudian ada yang daunnya itu mengambang dengan akarnya tenggelam. Nah, ini karakter seperti kalau tumbuhan kangkung gitu. Umumnya tidak terlalu dalam kondisi airnya. Terus akar menempel tanah dengan daun dan batang tersembul ke atas seperti padi. Nah, ini sawah umumnya. Akarnya nempel, daun dan batangnya sampai ke atas kelihatan. Ini sawah. Nah, atau kalau di konteks Cagar Alam Pulau Ada ini adalah pepohonan lahan basah, mangrove. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tutupan vegetasi lahan basah atau tumbuhan airnya. Jadi karena di situ cagar alam dan kondisi tutupan lahannya itu masih bagus, ini eh, ada pilihan terbuka alamiah, tertutup sebagian, tertutup seluruhnya, karena ini tertutup dengan vegetasi ya seluruhnya, saya pilih ini. Ada juga terbuka seluruhnya karena terganggu. Nah, ada yang kalau tempat ini sudah dibuka ini, ganggu artinya tidak alami gitu. Nah, saya pilih tertutup seluruhnya. Nah, bulan dimulai pasang air laut tertinggi atau hingga terjadi banjir rob tahunan. Nah, di Cagar Alam Pulau II itu umumnya akan ada pasang tertinggi memang pada Januari atau Desember begitu ya. Jadi ini saya bisa isi dengan Januari. Bulan lalu sih Desember ya, Desember saya isi Desember. Kemudian bulan berakhirnya pasang surut air laut tertinggi. Nah, ini saya isi dengan Januari. Nah, ini contohnya. Ini bisa teman-teman tanyakan ketika misalnya lakukan survei, ngobrol dengan petambak atau orang setempat begitu. Ketika lokasinya tidak terpengaruh pasang surut, untuk semua tempat-tempat ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nah, kemudian di bagian E atau pemanfaatan dan ancaman. Nah, ini pemanfaatan perikanan. Apakah ada gitu, perikanan, tambak dan sebagainya. Di situ banyak. Ya, di situ banyak, saya isi banyak. Kemudian pemanfaatan pertanian non perikanan. Nah, apakah di situ ada? Misalnya pertanian non perikanan itu sawah, kebun dan sebagainya gitu ya. Dan di situ tidak ada, nyaris tidak ada. Nah, kemudian apakah di situ ada ancaman terhadap habitat? Nah, di situ kita lihat apakah ada di situ. Kalau dalam konteks saya itu ada di Cagar Alam Pulau II itu ada yang pertama ancamannya terhadap habitat itu adalah abrasi atau erosi ya. Kemudian ada juga di pilihan kedua menurut saya itu limbah domestik. Seringkali di pesisir itu ada seperti itu. Kemudian ketika ada lagi bisa diisi lagi. Di situ misalnya eh, kenaikan muka air laut atau wisata tak ramah lingkungan gitu. Jadi ada kadang pengunjung di situ yang tidak izin dan sebagainya itu kita bisa isi seperti itu. Nah, untuk dari sisi burung, apakah ada ancaman terhadap burung? Nah, ada pilihan, ada perjumpaan langsung, ada informasi masyarakat. Maksudnya ketika memang harus diusahakan mengkonfirmasi kepada yang memang masyarakat setempat misalnya atau pengelola setempat, ini ada nggak
Kalau misalnya di situ jelas-jelas pas survei ada ancaman, lihat ada orang yang menembak, orang yang memburu, itu langsung berarti ada perjumpaan langsung itu jawabannya. Nah, ketika misalnya tidak tahu, oh ini apa nggak jelas, tapi ada tanda-tandanya. Nah, ini kita bisa konfirmasi, Pak, di situ masih ada yang memburu nggak untuk burung-burung. Nah, di situ saya kalau Cagara Lampulo 2 itu sejauh ini tidak pernah menemukan ancaman langsung. Karena memang saya bukan orang situ ya, tapi bisa jadi itu ada ancaman dari berdasarkan informasi. Nah, karena memang konon memang ada ancaman seperti itu. Nah, apakah ada spesies yang sasaran spesies yang diburu? Ini bila ada bisa ditulis lebih detail spesies apa pada bagian lembar yang kedua. Nah, tapi pada bagian lembar ini teman-teman bisa isi dengan kelompok burung apa ini? Campuran atau antara burung air atau antara burung kicau atau non burung air. Di situ misalnya kelompok burung air yang jadi ancaman. Nah, kemudian tingkat ancaman perburuannya bagaimana? Apakah sedikit, banyak, dan rutin, atau tidak ada? Nah, kalau di situ memang ada gitu, cuman sangat jarang, jadi saya bisa isi sedikit. Nah, teknik perburuannya seperti apa? Di situ bisa diisi apakah itu jaring, tembak, pulut, atau getah gitu ya, sangkar jebak, ketapel, campuran, atau tidak tahu. Nah, saya misalnya ini bukan misalnya di situ memang ada berdasarkan pengetahuan kadang ada yang melakukan perangkap gitu atau menangkapnya dengan cara nembak hanya sekedar iseng. Nah, untuk kelompok-kelompok burung air umumnya karena seringkali eh, berkumpul dalam jumlah banyak, khususnya jenis burung pantai, umumnya cara menangkapnya itu dengan jaring untuk jenis-jenis yang itu memang pemburu-pemburu yang pekerjaannya seperti itu ya, di jaring. Jadi dipasang misnet begitu jaring, nanti terbang dia kesangkut ditangkapi. Nah, tapi ada juga tempat-tempat di daerah pesisir umumnya menembak sebagai hobi saja tuh. Ya, kita bisa isi dengan tembak senapan angin. Nah, kalau untuk burung-burung jenis bukan burung air, umumnya memang seringkali dengan pulut atau getah begitu ya. Kemudian juga dengan sangkar jebak gitu. Nah, ini saya isi dengan tembak senapan angin karena pernah ada kejadian seperti itu. Nah, gangguan burung air dari hewan peliharaan atau satwa lain, misalnya anjing, biawak, dan sebagainya. Apakah itu ada? Untuk konteks Cagara Lampulo 2 misalnya, saya mengatakan di sini nyaris tidak ada gitu ya. Namun bisa kita jawab tidak ada. Teman-teman bisa juga jawab tidak tahu kalau memang tidak tahu. Nah, kalau ketika ada atau sedikit, jadi diperkirakan dalam selama pengamatan, selama kegiatan berlangsung misalnya atau 1 bulan terakhir ini sampai terjadi 1 sampai 3 kasus gangguan itu menjadi itu ada berarti sedikit, tapi ketika banyak itu lebih dari 3 dalam 1 bulan. Nah, ini berarti saya jawab tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman cara mengisinya. Ketika teman-teman ada yang bingung, mohon dapat ditanyakan kepada saya melalui nomor yang tertera pada lembar informasi. Nah, sebagai informasi yang lain, jadi ketika teman-teman sudah mengisi, itu ada bagian rekap protected. Ini yang akan kami rujuk pada saat rekapitulasi data. Karena ini sudah link dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Nah, jumlahnya apa? Misalnya nih data sensus ini diisi ketemu 5 ekor. Nah, di sini rekapnya itu di sini akan 5. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ini hanya sebagai rekap dan ini tidak bisa diedit ya, kecuali di bagian sebelumnya. Kemudian ada basis data yang kami proteksi karena di sini menyantumkan opsi-opsi pilihan yang ada. Terima kasih.
Itu dulu dari saya, kurang lebih mohon maaf kalau terlalu cepat dan sebagainya, dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat melakukan sensus burung air. Dan saya satu kesempatan ini sebelum mengakhiri seri bagian rekaman beberapa informasi ini, saya mengucapkan duka yang mendalam kepada seluruh korban berbagai bencana di Indonesia, baik bencana alam maupun COVID-19. Kemudian juga saya sampaikan duka yang sangat mendalam kepada saudara kita bernama Yopi Menanda, teman di Unsri yang baru beberapa baru kemarin gitu ya saya dapat kabar meninggal dunia ketika akan melaksanakan kegiatan AWC karena serangan jantung. Ya, sekali lagi semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, dan semoga upaya kita ini menjadi suatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.